Halo semuanya, kembali lagi di Revolut Group ya. Oke, jadi topik kita kali ini aku akan bahas mengenai garis besar dari AI ya. Apa itu AI, contoh dari AI, dan mengapa kira-kira ini menjadi perbincangan yang panas mengenai AI ya. Dan bagaimana sih masa depan AI itu sendiri. Oke, langsung aja kita let's go. Sponsor video kita hari ini adalah dari Crystal. Crystal ini merupakan sebuah aplikasi yang lengkap. Kita sudah sering banget ngomongin banyak fitur dari Crystal sendiri, dan hari ini kita bakal ngomongin tentang manajemen portofolio yang bisa kita lakukan dari aplikasi Crystal itu sendiri. Mari kita coba tunjukin yuk. Oke, kalau misalkan kalian lihat ya di halaman utamanya, ini contoh aja nih, ini kita melacak salah satu alamat. Anggap aja ini sama seperti tampilannya kalau misalkan kita sudah connect ke dompet kita sendiri. Nanti kalian bakal bisa ngelihat aset-aset yang kalian punya secara umum di sini. Jumlahnya berapa, kalau misalkan pengen buat privacy, misalkan pas nunjukin ke teman atau mungkin perlu screen record atau gimana, bisa kalian sembunyikan seperti biasa di aplikasi. Di atas kelihatan dari all networks. Kalau mau khusus kalian filter nih, dari blockchain tertentu aja bisa, misalkan cuma di Ethereum, cuma di BNB, atau cuma di Polygon, atau cuma di Avalanche misalkan. Terus langsung oke, nanti kalian bisa tinggal tunggu loadingnya, terus muncul aset khusus tentang jaringan itu aja. Dan kalau misalkan kalian lihat ya, ini kan tadi all networks nih. Kalau misalkan mau membandingkan yang namanya manage portfolio itu kan kita harus tahu aset ada berapa banyak, ada di blockchain mana aja. Kalian bisa swipe gini, nanti ketahuan ternyata aset kita yang ada di Ethereum tuh sekitar 41% kurang. Kalau misalkan yang di BNB-nya sekitar hampir 4%, sedangkan di Avalanche itu lebih dari 55% yang kita punya di blockchain Avalanche. Nah, sedangkan beberapa yang lain yang mungkin lebih sedikit jumlahnya, porsinya bisa kalian lihat di bawah. Bahkan kayak Arbitrum, Optimism yang layer 2 pun sudah kebaca juga, atau malah Solana di luar dari EVM itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita balik ke halaman yang tadi, ini kalian lihat sendiri ya, udah ketahuan misalkan ada aset BTC atau USDT, itu ada di blockchain yang mana aja. Kayak ada logonya kecil, udah ketahuan kalau itu misalkan BTC di jaringan Avalanche. Ya kalau misalkan udah familiar dari namanya pun ketahuan ya. Ava Rep BTC, Ava USDT, Ava Link, Ava USDT. Itu semua udah ketahuan, dan kalau misalkan kita lihat ke bawah yang macam-macamnya pun ada. ETH-nya ini ada di Ethereum. Terus untuk Curve itu ada di Arbitrum. Dan ini segala macamnya bisa ketahuan. Jadi yang namanya manage itu lebih mudah. Kalian tahu nih posisi mana yang sedang lagi pumping, mungkin kalian perlu TP atau apa yang perlu kalian close. Nah, untuk biasanya yang sering mainan ke beberapa aplikasi blockchain lain, itu biasanya kan ada salah satunya liquidity pool juga. Mungkin kita ikutan staking atau farming, kalian pun bisa ngelacak dari sini nih. Anggap aja kayak di Trader Joe, kita lagi liquidity pool, ada tokennya yang kita pegang, misalkan FX sama USDC, atau kayak RepETH sama RepAVAX. Dan itu di situ ketahuan totalnya juga ada berapa posisinya. Dan kalau misalkan kalian mau lihat lebih lanjut, juga ke bawah ada kayak yang di PancakeSwap atau di Uniswap, tergantung sama posisi yang kalian pegang sendiri. Dan kalau misalkan sudah ngelihat dari segi aset, tadi supply persentase ketahuan, liquidity pool ketahuan, NFT pun juga ada guys. Kalau misalkan kalian ada beberapa yang koleksi NFT, mungkin ada beberapa barang koleksi atau aset digital lain, kalian juga bisa lacak langsung di sini. Cuman memang perlu beberapa waktu karena untuk loading NFT-nya itu memang rada lama di Crystal. Jadi kurang lebih itu sih guys yang bisa kami tunjukkan untuk hari ini. Memang lengkap ya, fitur-fiturnya bagus banget kalau misalkan kalian pengen manage portofolio, apalagi di saat 2023 seperti ini. Mungkin kalian mau lihat apakah mau nambah posisi atau mungkin mau akumulasi lebih, semuanya itu bisa kalian atur langsung di sini dari Crystal aja. Cek deskripsi di bawah kalau mau tertarik nyobain atau mau connect wallet kalian ke sini, bisa langsung explore di sana. Oke, sebelum kita lanjut mengenai apa itu AI, mungkin kita udah tahu tentang perkembangan dari teknologi itu emang sangat pesat. Jadi pilihan kita di sini tuh untuk mengadopsi atau tidak mengikuti. Otomatis dari segi AI yang bisa mengancam pasar di kemudian hari, maksudnya aku pasar itu kayak pekerjaan ya, karena dia bisa mengancam pekerjaan kita juga, ataupun dia bisa membuat inovasi baru, atau contohnya bisa membuat pekerjaan baru di masa depan. Jadi teman-teman di sini ada dua opsi, mau mengadopsi atau tidak. Ya kalau tidak ya konsekuensinya bisa ketinggalan di masa depan ya. Contohnya kita tidak mengadopsi teknologi seperti smartphone dan lain-lain. Nah, itulah contohnya. So, jadi karena banyak banget obrolan tentang AI dan juga beberapa influencer sudah bahas tentang AI juga. Jadi di sini tujuan kami membuat video ini tuh adalah untuk kayak membuka teman-teman dan memberikan perspektif mengenai AI bagaimana sih di masa depannya. Langsung aja lanjut ke
Apa sih itu AI? AI itu adalah artificial intelligence ya kalau diartikan, dan adalah teknologi yang mencoba untuk meniru kemampuan manusia dalam mengambil keputusan ataupun belajar dan juga memecahkan masalah. AI itu dapat dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama itu ada AI yang tidak terstruktur. AI yang tidak terstruktur itu tidak memiliki aturan yang jelas dan hanya mengandalkan pada data yang tersedia untuk membuat keputusannya. So, contohnya seperti dari AI yang tidak struktur itu adalah AI sistem pakar. Jadi kalau di contohnya AI-nya itu ya ada MYCIN atau Micin atau Mycin ya dibacanya. Itu contoh AI yang bergerak di bidang dunia kesehatan. Ya contohnya seperti menyarankan terapi untuk para pasiennya. Nah, itu salah satu contoh AI yang tidak terstruktur. Oke, untuk yang nomor 2 itu ada AI yang terstruktur. Nah, AI terstruktur artinya berbanding terbalik dengan AI yang tidak terstruktur tadi. Contohnya itu seperti AI chatbot. Mungkin teman-teman tahu kan chatbot, kayak ada Simi yang dulu juga dari Kakao karena banyak banget ada jenis chatbot teman-teman ya. So, yang ketiga itu ada AI generalis. AI generalis nih seperti namanya juga, dia mampu memecahkan masalah, berbagai jenis masalah dan tidak terbatas pada satu bidang. Nah, tadi itu contohnya AI generalis itu mungkin teman-teman udah sempat dengar ya. Ada pecatur handal yang dikalahkan oleh AI, yaitu Grandmaster caturnya Garry Kasparov di tahun 97 teman-teman ya. Nah, itu bisa dikalahkan oleh AI-nya Deep Blue namanya teman-teman. Jadi dia mempelajari tentang peraturan dari catur dan bagaimana cara bermain catur dan sampai bisa mengalahkan manusia teman-teman. Nah, itu yang disebut dari contohnya AI generalis. Kalau kita lanjut lagi di nomor 4 itu ada AI khusus. Nah, AI khusus ini hanya mampu memecahkan masalah dalam satu bidang tertentu. Contoh dari AI khusus ini adalah sistem pengenal wajah. Nah, kayak di HP kita udah ada sistem pengenal wajah, itu adalah termasuk AI khusus. Jadi banyak banget ada AI di luar sana, tapi model-modelnya seperti ini aja teman-teman. Ada yang khusus, ada yang generalis, ada juga yang terstruktur, ada juga yang tidak terstruktur. So, kalau kita lanjut lagi, kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang membicarakan tentang AI lagi? Jadi di sini aku nggak bakal ngomongin secara teknis ya teman-teman, karena aku pun bukan orang teknis yang mengerti bagaimana coding dari AI tersebut. Jadi itu di luar kemampuan kita juga di RR. So, kenapa banyak orang yang ngobrolin AI akhir-akhir ini? Jadi di sini aku bakal kasih kalian contohnya 2 AI yang banyak banget diadopsi di akhir-akhir ini. Yang pertama itu ada namanya Midjourney. Mungkin teman-teman udah tahu AI Midjourney, yaitu kesimpulannya seperti ini teman-teman. Midjourney itu bisa membuat visual maupun 3D, 2 dimensi ataupun visual apapun yang teman-teman request. Nah, itu AI-nya akan membuat visualnya dan dikirimkan ke teman-teman. Tapi di sini Midjourney ini ada yang berbayar dan juga gratis teman-teman ya. Oke, contohnya itu mungkin teman-teman bisa dilihat di layar belakang. Aku bakal kasih contoh dari gambar yang memenangkan kontes seni di Colorado State Fair. Nah, gambar ini tuh dibuat oleh Midjourney, sebuah mesin seni AI yang menciptakan karya seni berdasarkan permintaan berbasis teks dari penggunanya. Jadi contoh karya seni yang bisa dibuat oleh AI dan sampai memenangkan kontes seni teman-teman ya. Mungkin kita sempat berpikiran seperti ini dulu teman-teman. Statement kita dahulu itu bahwa AI bisa menggantikan pekerjaan kita, tapi tidak bisa menggantikan kreativitas manusia. Nah, semenjak adanya AI Midjourney ini, mungkin statement itu sudah terpatahkan sekarang teman-teman, karena AI begitu luar biasanya bisa memvisualisasikan dari request berupa teks dari kita ya. Nah, kalau kita lanjut lagi nih, aku kemarin udah coba-coba AI-nya kebetulan, dan aku coba isengnya itu berupa gambar tentang makanan ya teman-teman ya. Dan di sini bisa teman-teman lihat di belakang. Yang di sini itu keluar dari terong balado ya aku sebutnya. Nah, terong balado, dan aku ini buatnya dengan keyword kayak realistic dan ada fire spicy. Nah, keluarnya seperti ini teman-teman. Jadi dengan keyword yang sederhana itu bisa menghasilkan gambar yang cukup dibilang spektakuler ya teman-teman ya. Kita nggak perlu lagi gambar-gambar repot. Dengan cuman keyword aja kita bisa menghasilkan gambar yang bisa kita pakai di mungkin di desain produk ataupun desain-desain lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada orang dengan keyword Tom and Jerry realistic 4K dan color. Jadi hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di gambar di belakang. Kalau kita lihat dari detailnya ini bagus juga teman-teman ya. Nah, ini beberapa contoh dari gambar realistik yang aku tunjukkan. Kalau teman-teman mau cari ide-ide dari AI gambar-gambar ini ya, mungkin teman-teman anak arsitek atau anak desainer
teman-teman bisa banget pakai ide di sini. Di sini ada yang tulis keywordnya itu ide furniture design mid-century modern bookcase. Nah, jadi udah keluar dari sini kayak referensi-referensi, mungkin dari bentuknya, arsitekturnya, atau dari penggunaan bahan bisa dilihat di sini juga. Dan menurutku bagus juga loh, karena bisa menghasilkan gambar yang realistik, habis itu bisa menggunakan high resolution. Jadi menurutku sangat membantu banget ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu AI ini, terutama untuk anak desainer ya dan arsitek, mungkin bisa dicoba juga untuk menggunakan AI ini sebagai referensinya. So, jadi banyak banget membantu dari AI ini, terutama yang dibantunya itu dari bidang kreator. Contohnya seperti kita membuat konten ataupun membuat visual grafis dan juga membuat bisnis yang kita bisa gunakan untuk desain produk kita. Nah, sekarang caranya aja yang kita perlu pelajari. Kalau teman-teman nggak coba sendiri, ya nggak bakal tahu gitu. Jadi ada AI selanjutnya ini namanya ChatGPT. Nah, mungkin teman-teman udah di dunia kripto udah banyak banget ya mendengar tentang obrolan seputar ChatGPT. Tapi mungkin teman-teman pernah tahu ya, chatbot itu udah ada sejak lama teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah coba Simi di Kakao Talk. Nah, jadi itu salah satu chatbot yang bisa nemenin kita kalau kita gabut. Misalnya kita tanya, kamu lagi apa gitu. Dia bakal balas, aku nggak ngapain. Misalnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau di ChatGPT ini kita bisa menanyakan lebih deep lagi teman-teman. Misalnya teman-teman, aku bakal contohin teman-teman di sini. Aku ketik di sini, halo, mau bertanya seputar blockchain. Dan dia sudah jawab, tentu saja apa yang Anda ingin tanyakan di blockchain. Mengenai arsitektur blockchain di Ethereum. Nah, di sini dia udah menjelaskan secara rinci tentang arsitektur blockchain. Nah, misalnya kita tanya lagi nih, apa itu trilema blockchain? Nah, di sini bakal botnya akan langsung ketik juga ya tentang penjelasan tersebut. Jadi ini sebenarnya kayak Google killer ya teman-teman ya, karena teman-teman nggak perlu lagi akses Google untuk tulis bertanya apa itu trilema blockchain, karena kita udah langsung bisa one access, kayak kita nanya apa aja udah ada di sini. Misalnya teman-teman nanya seputar bisnis juga bisa, habis itu kesehatan mental juga bisa dan lain-lain, karena chatbot GPT ini banyak banget fungsinya di luar dari tanya-tanya teman-teman tadi ya. Itu beberapa fungsinya. Kayak di sini aku udah rangkum beberapa orang-orang yang mencoba menggunakan ChatGPT itu seberapa pintar sih, seberapa cerdas sih AI ini. Nah, di sini ada orang yang mencoba membuat kode debug. Jadi mungkin para developer ya membuat coding itu bisa menggunakan juga dari ChatGPT. Kayak contoh mungkin dari konsep codingnya atau gimana nya, karena aku bukan anak coding, aku kurang paham ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar belakang. Nah, ada juga yang menggunakan ini untuk tes ujian pengacara dan ternyata ChatGPT-nya itu lolos. Artinya kalau orang-orang mau curang bisa pakai tes ulangan ya pakai ChatGPT, ya mungkin nilainya akurasinya 7 atau 8 kayak di teman-teman bisa lihat di ujian pengacara ini ya. Jadi ini suatu inovasi yang bagus menurutku teman-teman ya, karena mereka menulis naskah. Contohnya teman-teman punya ide dan teman-teman tuangkan di ChatGPT, teman-teman suruh kelola ide tersebut atau dikembangkan menjadi sebuah naskah film mungkin. Nah, untuk membuat visual dari film itu teman-teman menggunakan Midjourney tadi, AI yang tadi untuk visual. Jadi menurutku ini simpel banget ya teman-teman ya, karena teman-teman tinggal berhayal mau buat cerita apa. Mungkin contohnya kayak aku mau buat cerita horor. Nah, habis itu aku buat karakter horornya dari Midjourney. Itu bisa aja teman-teman. Jadi tergantung kita aja pemakaiannya seefektif apa. So, kalau dari kesehatan mental udah aku bilang juga bisa, karena bisa diajak curhat juga ya mengenai kondisi mental dan lain-lain. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah, bisa juga untuk dibantu menggunakan chatbot GPT ini. Contohnya seperti tugas ya teman-teman ya. Kayak tugas kuliah di sini contohnya coba jelaskan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, udah dituliskan berdasarkan sumber-sumbernya juga, bisa dituliskan juga teman-teman ya. Jadi menurutku ini sangat membantu untuk meningkatkan keefisienan mencari data teman-teman ya. Maksudnya mencari data dan juga melakukan pekerjaan kita. Contoh dari pekerjaannya mungkin apa yang bisa dibantu. Mungkin dalam teman-teman ada di bidang copywriting dan juga ada dari pengacara, karena banyak banget sumber-sumber yang bisa kita gali. Dan mungkin ini bisa menjadi pembunuh teman-teman ya, pembunuh dari pekerjaan copywriting atau pembunuh para pengacara ataupun pembunuh para desainer game. Bukan dari desainer game aja, mungkin desainer secara
general ya teman-teman ya, karena kalau kita lihat dari kualitas tidak mengecewakan dari menggunakan bot-bot dan AI di atas tadi. Nah kalau kita lihat dari copywriter, emang dari bot ini bisa menggunakan banyak bahasa teman-teman. Contohnya tadi aku menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau basicnya itu bahasa Inggris. Dan kalau kita suruh dia mencari sumber, mereka bisa. Dan kalau kita mencuri cari tren, misalnya tren bisnis, bisa juga teman-teman. Jadi ini yang bakal terancam teman-teman ya. Jadi teman-teman biar nggak terancam pekerjaannya, mungkin bisa diupdate skillnya menggunakan bot-bot ini supaya mungkin bisa meningkatkan efisiensi juga ya dari pekerjaan teman-teman ya. Oke, jadi di sini mungkin kita baru bahas di permukaannya aja teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau mau deep dive mungkin bisa coba langsung dari ChatGPT ataupun Midjourney tadi, karena itu bisa banyak banget menjadi asisten kita ya, atau istilahnya dia membantu kita dalam segi pekerjaan. Mungkin untuk kita bisa meminta dia untuk merangkum sebuah artikel, itu bisa juga, ataupun untuk menjadi kreatif kita, mengembangkan ide-ide kita, itu bisa banget. Yang pastinya menurutku pribadi itu bukan menggantikan, tapi membantu manusia gitu dalam membuat hal-hal baru, inovasi baru, dan juga memudahkan pekerjaan manusia. Jadi apa inovasi AI selanjutnya? Nah kebetulan di sini aku mau menanyakan inovasi AI selanjutnya itu kepada AI-nya sendiri. Jadi ini agak sedikit lucu juga ya. Mungkin teman-teman bisa komen juga di bawah apa sih kira-kira inovasi AI itu di masa depan. Jadi aku coba menanyakan dalam ChatGPT ya, apa sih inovasi AI itu selanjutnya di masa depan. Nah jadi dia bilang mungkin di masa depan tuh ada AI yang lebih pintar, dalam artian dalam mengolah data yang lebih kompleks, itu mungkin bisa ada juga dari upgradeannya ya. Dan juga ada yang AI yang lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya dari hal IoT, mungkin teman-teman tahu IoT itu Internet of Things, seputar peralatan yang otomatis itu udah menggunakan Internet of Things dan juga dikembangkan dari AI-nya. Nah, mungkin bisa integrasi ke sana, lebih tepatnya lebih banyak produk ya menggunakan AI di Internet of Things. Nah, ada lagi penggunaan AI dalam bidang kesehatan. Contohnya tadi aku udah kasih contohnya di awal, mungkin teman-teman udah tahu dari salah satu AI Michin itu ya, teman-teman ya. Untuk di bidang kesehatan, untuk mengambil keputusan ataupun saran dari terapi apapun untuk pasiennya tersebut. So ada lagi tentang penggunaan AI dalam bidang keuangan. Mungkin teman-teman secara bidang keuangan pasti udah tahu ya, AI di bidang keuangan itu ada apa aja. Mungkin anak akuntansi untuk membantu perhitungan biar lebih cepat sangat dibutuhkan banget, karena itu membutuhkan keakuratan data teman-teman ya kan. Jadi apa sih inovasi AI lagi ke depannya menurut teman-teman, komen di bawah. So jadi teknologi itu menurutku benar-benar sukses itu ketika banyak orang yang mengadopsi. Jadi ketika ada teknologi baru dan pasar pun menerima teknologi tersebut karena sesuai kebutuhannya sehari-hari, nah itu mungkin bisa dianggap sukses. Seberapapun canggih teknologi ya menurutku, kalau adopsinya tidak nyata dan walaupun teknologi itu canggih tapi tidak ada adopsi, nah sama dengan bohong. Walaupun teknologi itu canggih tapi tidak laku di pasaran. Mungkin AI yang hangat diperbincangkan kali ini karena benar-benar membantu kita dalam segi kehidupan sehari-hari kita. Nah inilah mengapa menurut kami itu AI itu sangat disruptif teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari tujuan umum AI itu ya, AI itu dibuat karena AI memiliki tujuan utama dan umumnya itu adalah membantu orang-orang non teknis agar dapat menyelesaikan masalah mereka itu secara efisien. Nah ini istilahnya berkat bantuan dari orang-orang teknis teman-teman ya. Mungkin secara perhitungan agar lebih cepat dan juga membuat keputusan apapun lebih cepat, bisa dibantu dengan AI. Oke, kita lanjut ke penutup. Namun bagaimana sih dengan penggunaan AI selain yang tadi aku sebutin dua itu di atas, Midjourney dan juga ChatGPT, dan apa aja sih resiko dari kemunculan AI ini yang harus kita hadapi ke depannya atau kita waspadai lah ke depannya. Nah di sana aku bakal bahas di next episode minggu depan. Yang mau dapetin insight fullnya mengenai AI dan apa aja sih contoh-contoh AI lagi, aku bakal tampilin juga di minggu depan. So tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman merasa informasi ini sangat bermanfaat. So sampai jumpa di next episode. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Cheers.